Memasuki tahun 2024, pengungkapan kasus di bulan Januari, Polres Metro Bekasi melalui Satreskrim dan semua unit jajaran Polsek berhasil mengungkap 22 laporan masyarakat. Wakapolres Metro Bekasi AKBP Saufi Salamun mengatakan pihaknya telah berhasil mengungkap 22 laporan masyarakat di 29 tempat kejadian perkara atau TKP dengan total 27 tersangka. Saufi juga menjelaskan dari 29 TKP hasil curas, ada 4 TKP dan curat di PT Royal Board di Kecamatan Cikarang Timur, sedangkan TKP kasus korban meninggal dunia di depan TK Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati rekan-rekan saya dari Polres Metro Bekasi maupun rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Pagi ini kita bertemu sekali lagi di Mako Polres Metro Bekasi untuk melaksanakan press release terhadap kinerja Polres Metro Bekasi dan jajaran. Ya. Jadi pengungkapan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Metro Bekasi maupun unit reskrim di Polsek jajaran. Dalam press release pagi ini disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa Polres Metro Bekasi selama sebulan terakhir berhasil mengungkap 22 laporan polisi yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Bekasi. Ya. Terhadap 22 laporan yang berhasil diungkap tersebut, 22 itu di 29 TKP ya. Dari 22 LP tersebut berhasil diamankan total 27 tersangka. Ya. Kalau perinciannya saya jelaskan, unit Jatan Ras itu 2 tersangka pelaku curanmor, unit Resmob 2 tersangka pencurian dengan kekerasan, unit Resmob juga 10 tersangka kasus curanmor, unit Reskrim Polsek Tambun 1 tersangka kasus pengeroyokan yang korbannya meninggal dunia ya. Unit Reskrim Cikarang Timur 1 kasus tersangka curanmor, unit Reskrim Cikarang Timur 2 tersangka kasus pencurian dengan pemberatan, unit Reskrim Tarumajaya 1 tersangka kasus pencurian dengan kekerasan, unit Reskrim Cikarang 3 kasus tersangka curanmor, dan unit Reskrim Babelan 4 tersangka kasus curanmor. Ya. Jadi memang yang banyak kasus curanmor, BB-nya bisa lihat kanan lihat di sana yang berhasil diamankan, dan kami akan tetap terus mengembangkan penyelidikan hingga bisa menemukan lebih banyak tersangka barang bukti kendaraan bermotor yang dicuri. Ya. Daerah-daerahnya ada 29 TKP, tadi yang disampaikan. Ya. Kasus curasnya ada 4 TKP dan curat di PT Royal Board Bangun Inti Granito, ya, Kecamatan Cikarang Timur. Sedangkan yang TKP kasus korban meninggal dunia di depan TK Ananda. Ya. Barang bukti yang berhasil kami amankan ada 10 unit sepeda motor, 6 unit HP, dan masih ada ditemukan 3 kunci letter Y, ya, ini yang untuk jebol kuncinya, serta 5 buah anak kunci pembobol kontak motor, serta barang bukti lainnya yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh para tersangka. Khusus untuk kronologi kasus curas yang viral di media sosial Instagram, dapat kami jelaskan bahwa kami berhasil mengembangkan penyelidikan. TKP-nya ada 3 ya, di Jalan Utama Perumkiran Cibitung, Kecamatan Cibitung, daerah Jabel Cibitung, dan kawasan Industri MM 2100. Pelakunya ada 2 ya. Dapat kami jelaskan, Anjas bin Wandi dan Renaldi Eko Saputra. Ya. Renaldi ini sebagai jokinya, Anjas ini yang menyediakan dan menyimpan senjata yang digunakan. Korbannya Dedi Budiadi, dan berhasil kami laksanakan penyidikan. Nanti akan hingga prosesnya dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. Demikian pasal yang dapat saya jelaskan juga 363 KUH pidana, pasal 365 KUH pidana, serta pasal 170. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam press release ini. Ya. Ini sebagai bukti komitmen kami Polres Metro Bekasi untuk terus hadir
dan berupaya menciptakan situasi kamtibmas yang aman di wilayah Kabupaten Bekasi. Namun dalam kesempatan ini juga saya menghimbau, maraknya pencurian bermotor ini tetap harus kita sikapi bersama sebagai usaha bersama. Tidak bosan-bosannya kami dari Polres Metro Bekasi memberikan edukasi, himbauan kepada masyarakat untuk lebih waspada, lebih ketat mengawasi barang-barang pribadinya, terutama kendaraan bermotornya. Kalau memang kunci standar bawaan parkir, kita ketahui para pelakunya juga semakin lihai, ya, kami menghimbau untuk diberi pengaman tambahan oleh pengguna kendaraan bermotor. Diharapkan dengan kita saling waspada, kita saling peduli, angka-angka kejahatan di Kabupaten Bekasi dapat kita minimalisir. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam press release ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari pihak media, wartawan? Terkait surat yang terjadi di pemikiran kita, kan korban sempat mengaku ada uang berapa juta gitu. Sebenarnya ada atau tidak uang? Tidak ada, Pak. Ya. Pengakuan korban aja ada uang. Ya. Ya. Nanti akan didalami lebih lanjut ya. Kalau penyidik pasti akan menelusuri semua informasi. Nanti bisa kami sampaikan bahwa sampai saat ini tidak ada itu ya. Nanti kita cross check lagi. Oke? Ada yang lain? Silakan Pak. Dan izinkan, ini kan para pelaku curanmor ini kebanyakan dari pemain pelaku lama atau pemain baru? Pelaku curanmor kan? Ada yang baru, ada yang lama, residivis. Ada yang residivis, ada yang baru ya. Kalaupun yang lama biasanya kan ini kan dia tidak beraksi sendiri. Biasanya mereka naik motor berdua, mengintai, melihat situasi. Jadi ada kombinasi gitu ya. Terhadap pelaku-pelaku yang lama yang pernah kami tangkap pun kami punya datanya dan kami tetap pantau ya. Terhadap yang pelaku baru yang masih sekarang sudah ketangkap, sekarang masuk pantauan kami juga. Datanya pasti ada. Dan kebanyakan ini para pelaku melakukan aksinya ini dengan begal apa mencuri kan? Ini ada yang, ini kan pasalnya tadi ada 363, ada 365 ya. Ada yang memang ngambil pada saat motornya diparkir, ada pun yang saat membegal ya. Dan dari pelaku itu mayoritas kebanyakan latar belakangnya kenapa dia bisa melakukan kejahatan seperti itu? Ya. Motifnya yang kalau kami tanya mereka ekonomi untuk mencari keuntungan dengan cara melanggar hukum ya. Mayoritas umurnya dan usia dia pelaku 30-an ya, rentang-rentang dewasa. Jadi pelaku dari Kabupaten Bekasi atau dari luar? Bekasi semua. Ini rata-rata Bekasi ya. Nanti untuk detail tersangkanya langsung kan ada dikasih kesempatan dengan penyidik saat ini ya. Saya menjelaskan secara umum gambarannya ya. Dan ini sebagai bukti komitmen kami Polres Metro Bekasi hadir di tengah-tengah masyarakat dan kami akan tetap menjamin keamanan wilayah Kabupaten Batang, tentunya bersama semua stakeholder maupun elemen masyarakat ya. Itu kalau pelaku-pelaku yang di bawah umur kan izin, pelaku-pelaku yang di bawah umur yang jadi motor segala macam itu kan rentan dengan mereka kadang-kadang itu ada nggak dan dalam kasus ini dewasa semua ya? Dewasa semua nggak ada yang ya. Kalau yang anak-anak tentu perlakuannya beda ya, anak berhadapan dengan hukum ya. Terus kalaupun nanti untuk kejahatan sasaran, kami tetap mengimbau masyarakat selalu hati-hati ya, waspada ya, dan antisipasi. Jauh ini angka kriminalitas di kabupaten ini naik atau menurun? Angka kriminalitas naik atau menurun di bulan ya, menurun ya, menurun. Tapi kan ini baru bulan pertama di tahun 2024 ya. Kalau kemarin dari hasil ANEF evaluasi bulanan Januari turun ya. Angkanya akan semakin turun bagus kalau semua bersama-sama kita ya, polisi, TNI, Pemkab maupun seluruh lapisan masyarakat saling bantu-membantu menciptakan keamanan itu sendiri. Oke, ya. Untuk penanganannya sendiri udah ditangkap dan Masih dalam penyelidikan ya. Pasti nanti kita akan kejar terus ya. Kami tidak puas di 10 motor ini, kami akan tetap berupaya untuk menemukan motor-motor yang lain. Terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya. Nanti habis ini foto dengan bukti-buktinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mundur. Kita munduran, nanti bisa ngejung karena gede. Kanan. Ada kiri kan? Oke, makasih semuanya rekan-rekan. Saya lupa rekan-rekan, ya. Ini kan kalau saya lihatin penyidik kelihatan BB kayak begini, ya. Rata-rata pelaku itu kan pakai motor. Ini kalau kayak gini kan tidak bisa disembunyikan di pinggang, pasti ke. Nah, saya mengimbau sekali lagi, ya. Ada banyak cara untuk menghubungi polisi sekarang, ya. Kalau 110 itu pasti dipantau 24 jam oleh petugas kami, ya. Jadi kalau di semua handphonenya rekan-rekan itu tidak berbayar, tidak pakai pulsa, ya. Dan dia begitu teleponnya di wilayah Bekasi, dia pasti akan terkoneksinya pada Polres Metro Bekasi, ya. Jadi perlu juga, makanya saya bilang semua pihak terlibat, partisipasi aktif masyarakat. Di Instagramnya Pak Kapolres ada. Jadi banyak cara sekarang untuk secara cepat saat itu juga melapor kepada pihak kepolisian, ya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Dari Kabupaten Bekasi, tim Tribrita mengabarkan. Kan kamu kan residivis ya, udah berapa kali kamu di dalam? Baru pertama, bukan 2 kali masuk ke dalam. Terus yang teman kamu dan yang residivis itu? Udah? Udah ya? Udah.